Kero labing gitu. Ya. Hai, what's up guys? Halo, yang watching sip-sip with Igan. Dia sip-sip ni kopi ko si Neri. Mau Mau. Hati ya. in today's episode sudah ada Tuni yang datang. Iya. Nanti akan nampaknya begitu. Kidal lang siapa? Hello, nama saya Azizi. IJ. Nama saya Max, boleh panggil saya Max. Nama saya Gindung. Nama saya Ape. Saya Ot. Saya Titok. Ni band Tunis Datang bermula dengan kami dua dulu main musik alat tradisi kan, tapi bila lama-lama banyak panggilan, jadi macam mana mau perform kalau dua orang jangan di stage, jadi kami decide mencari band lah. Kamu audition gitu lah. Lebih kur Panggil kawan-kawan begini. kami ada tengok juga lah yang betul-betul mahir main alat musik. Jadi kamu ni semua yang terpilih lah nih. Ya, semua yang hebat nih. Yang dituntut. Tidak, sebenarnya kami memang sudah berkenal juga dari dulu, tapi tidak tahu yang sebenarnya dorang pandai main musik. Ya. Tuni adalah bunyi dalam bahasa dusun. Ya. Dan Tuni Sundatang ini sebenarnya kami mengetengahkan alat musik tradisi lah. Tapi sebenarnya alat musik modern pun penting di dalam ini band, supaya kita dapat kasih balance itu bunyi lah tradisi dengan yang sekarang modern. Sebab susah juga kalau tiada drum, tiada gitar kan. Kalau mau macam ini Sundatang dia cuma ada 2 string bah. Jadi dia tidak dapat main rhythm. Dia cuma dapat main macam lead saja. Ya. Jadi itulah pentingnya, masih penting macam ada bass, ada gitar. Jadi kalau kamu nampak macam beberapa band lain macam ethno fusion, contemporary yang ada di Sabah macam Rapot Sanggong, Bolos Robulur, dorang pun masih campur dengan alat-alat musik modern kan? Ya. Sekarang kalau saya tengok kita punya alat musik tradisi kan, sebenarnya orang kita tidak peduli sudah. Dorang tidak peduli. Jadi macam kami yang ambil peduli sama alat musik tradisi kita, kami coba buat apa saja supaya menarik anak muda lah untuk main semula ni alat musik. Sebenarnya itu tujuan utama kami untuk menghidupkan semula itu alat musik. Kami perlu tarik anak muda dan semua golongan lah. Ya. Tidak hanya dengan anak muda, orang tua pun. Sedangkan ini Sundatang adalah alat musik tradisi yang hampir mati di Sabah kan. Orang tua sendiri pun tidak kenal kebanyakan. Sundatang ini dia adalah alat musik dalam kategori bootlut. Dia dibuat dari sebatang kayu, satu log kayu. Dia kena korek. Ada yang korek dari depan, ada yang korek dari belakang. Jadi dia dalam kategori bootlut sebab dia dari sebatang kayu dan dia kelihatan macam perahu. Sebenarnya ini alat musik tradisi ada di seluruh ini Kepulauan Borneo. Macam beberapa rumpun dari ini alat musik macam sape, apa lagi ya, tapi dari suku Lun Bawang. Oke. Ya, Lun Bawang. Kalau sape itu dari suku orang Ulu macam Kayan, Kenya, Kelabit kan. Tapi sebenarnya dari suku Lundaya pun dorang ada sape, tapi dorang panggil sekafe. Jadi ya, setiap ini alat musik sebenarnya ada cara permainan dia sendiri, berbeza-beza mengikut suku lah. Sedangkan Sundatang ini sendiri pun kan dia mengikut sub etnik dusun. Setiap tempat yang kamu pergi, kampung-kampung yang ada ini Sundatang, atau contoh lah pergi Kudat Rungus di sana kan, Sundatang dia bentuk dia sudah lain.
cara main dia pun sudah berbeza, tidak semua sama. Jadi untuk saya ini Sundatang sangat rare lah. Dia ada identiti dia sendiri mengikut subetnik. Yang macam kamu cakap tadi Adam, dia adalah antara orang pertama yang saya jumpa coba memperkenalkan semula ini Sundatang. Dia research, dia banyak buat research lah pasal ini kan. Kalau macam saya pula, saya lebih kepada pembuatan. Lebih kepada pembuatannya. Sebenarnya dia dan saya ada satu grup juga bersama-sama macam Sundatang Society. Ya, tempat kami berkumpul-kumpul lah yang macam dari ada juga pembuat lute macam Rojawang kan yang pembuat gitar. Baik dong. Awal batok. Kalau saya sempat saya datang balik. Ya, boleh. Oke. Dia mesti meneruskan perjuangan dia. Selamat berjuang. Balik rumah. Ambil bini. Tapi santai saya, Pak. Oh, makasih sudah. Oh, kalau yang macam tim research saya, kalau di sekitar Sabah macam saya cakap tadi Sundatang Society kan, sama-sama orang si Adam begitu. Kalau untuk keseluruhan di dalam kepulauan Borneo lah, macam Sabah, Sarawak, Brunei, Kalimantan, kami ada satu tim yang kami panggil Borneo Boat Revival. Ya, sebab sebenarnya kesadaran kami bukan cuma Sundatang saja yang hampir pupus. Kalau di dalam suku-suku lain macam Iban yang di Sarawak, diorang pun ada satu alat musik botlut yang diorang punya boleh dikategorikan sudah pupus, tapi nasib masih ada simpanan lah. Macam itu diorang panggil itu alat musik belikan. Nah, jadi setiap dari ini grup kami dari suku-suku yang ada di sekitar Borneo ada dia punya wakil-wakil di dalam itu grup lah. Ya, fokus kami memang untuk menghidupkan alat musik string Borneo. Apa lagi? Geng kamu ini yang menyelamat Daripada pupus. Bukan juga bilang boleh dikatakan kami lah. Semua orang pun ada dia punya macam ada peranan masing-masing lah. Orang tempatan yang support kami macam dari media sosial saya share begitu pun untuk saya pun salah satu ambil peranan lah ya. Memang excited lah sebab sebenarnya perjuangan kami adalah bunyi lah ya, instrumen kan untuk itu bunyi instrumen yang kami buat lah. Kami mau bawa itu jiwa orang untuk rasa itu kami punya bunyi-bunyian lah begitu. Perasaan kami sama gembira. satu kami buat lagu, setiap lagu kami ada unsur-unsur sejarah tradisi juga begitu. Jadi setiap lagu itu ada cerita. Kami dari tajuk pun boleh tahu kami akan buat satu cerita untuk tuh lagu tapi tanpa lirik. Jadi kami main beremosi lah dengan itu apa yang kami kasih main musik. Ya betul juga sebab sebenarnya itu pembawaan dari cara tradisi main Sundatang itu sendiri juga. Macam saya salah satu master saya si Master Yutam kan. Dia antara satu orang tua yang terakhir masih buat dan bergiat aktif sama Sundatang kalau di Ranau Pak. Dia bagi tahu kami pun main Sundatang nih sebenarnya dia tidak menyanyi. Tapi sebenarnya dia ada lirik. Cuma dia main Sundatang liriknya di dalam hati. Jadi itulah sebab ini band kami pun begini tiada lirik juga. Tapi ada pembawaan cerita sejarah macam yang siapa cakap kan begitu, tetap ada jalan cerita lah. Sama kenapa performan kami macam ucap tadi, performan kami macam kami saja yang macam padu lah kan, yang dari mulut kau. Kami tidak juga lah rasa begitu sebenarnya, disebabkan contoh macam satu lagu kami Walk Right itu sebelum kami perform satu lagu tuh kami kasih tahu cerita di sebalik tuh lagu Pak. Sebab semua lagu kami ini ada penceritaan dia sebenarnya. Jadi bila kami main yang Walk Right itu kami sudah kasih tahu yang Walk Right ini Sumangot banget. Ya, macam Penceritaan pangkis.
Jadi bila orang sudah tahu jalan cerita lagu tuh, jadi bila kami main, dorang dapat feel dari awal sampai habis tuh lagu. Jadi mungkin itu sebab tuh crowd gila-gila lah time itu. Berapa banyak shows lah kamu bikin? Setakat nih baru Rimba Music Festival, Not Borneo Rainforest, One with Nature. Ada yang private lah, Ya, ada juga yang private. macam National Geographic kan. Ya, National Geographic 6 Private tour National Geographic. Ya, private tuh dorong. jadi Sendakan. ada berapa tuh? 7. Nah, lebih kurang 7 lah sebab Tapi saya rasa kalau National Geographic sudah payah. 7 lah sebab kami pun belum lagi genap ini band Tuni Sundatang belum lagi genap setahun pun. Ya. Kami bulan 8 anniversary. Macam bercinta. Berterusan lah nih band. Benar juga tuh. Suara saya kuat kan? Oh, betul. Begitulah lebih kurang. Mau target band ini sentiasa ada dan tidak akan ditelan zaman. Sentiasa reliable dengan semua peringkat umur. Dan satu lagi target yang paling pasti sebelum genap setahun kami akan recording lah lagu kami. Misi. Ya, misi Misi utama. utama recording lah, membuat album. Dan kalau bilang target, sebenarnya kami buat musik begini dengan penuh usaha kami juga Pak sebenarnya. Sebab sebenarnya kami punya target, kami mau keluar pergi internasional lah begitu, keluar dari Malaysia kan. Ya. Mudah-mudahan. Sespong kamu. Kamu as individual sudah target apa? Ada kah? Bato kamu boleh kancil. Dingin damai. Dia punya target mau beli iPhone. Kalau individual saya tidak pastilah, tapi sebenarnya untuk kami secara band kami sebenarnya penuh dengan target. Kami mau membina satu bangunan kami sendiri, di mana satu bangunan itu di sana juga kami buat Sundatang, di sana juga kami punya studio recording. Kalau ada macam kebolehan kawan-kawan lain lah yang ada skill kan, macam buat galang macam si Adam tuh. Di Ranau ada satu orang sebenarnya mungkin kira anak murid si Jess Bobby kali ini. Dia banyak bertanya sama si Jess Bobby kan. Siapa sudah nama dia tuh? Si Arnold. Ya. Dia Pun punya- kami pun akan bawa dia masuk juga. Kami mau itu bangunan tempat kami berkumpul yang penggiat-penggiat seni dan tradisi lah, tradisi dan budaya ya. Sebab di Ranau ini kita belum ada satu tempat untuk berkumpul bah. Ya, sedangkan macam kolektif macam punk rock sulap pun terpaksa keluar pergi KK bah. Setakat ni sebenarnya penerimaan orang kampung atau daerah mana-mana semua bagus. Sebab dorang sendiri pun rasa macam apa yang kami buat ini salah satu perjuangan yang baik untuk menghidupkan dan bagi kesadaran lah sama kepentingan tradisi kita. Kalau macam saya lah, saya tengok macam di Sarawak, sape sudah jadi simbol internasional bah di sana. Sampai orang-orang luar pun datang pergi belajar di sana, keluar terus jadi artis di negara orang sendiri sebab main sape saja kan. Saya pun mau ini Sundatang jadi begitu juga kalau boleh. Ya, sebab dia boleh jadi salah satu ekonomi, jadi satu ya sumber pendapatan ekonomi macam pelancongan juga kalau dia jadi macam sape. Ya. Ada juga yang beberapa orang tua yang saya sendiri jumpa lah. Dorang nampak di video, dorang cakap, "Oi, ada juga orang muda pandai main nih alat musik," dia bilang gitu. Jadi dorang takajut lagi, "Oi, boleh juga main kasih rock," begitu dorang. Ya. Jadi penerimaan dorang macam dorang sendiri pun tidak percaya
itu alat musik orang muda main boleh kasih rock begitu dong punya anu. Tapi aku muda lagi teh. Muda 21 Pak, tidak. Kami pernah buat bengkel satu kali untuk ajar cara pembuatan asas ini Sundatang. Tapi setakat ini belum berpeluang lah. Belum ada yang kedua begitu kan. Ya next time memang kami mau lah perbanyakkan bengkel juga, ajar main kan, sebab apa guna kalau kami sih yang main juga, orang lain tidak belajar kan. Jadi penting lah bengkel-bengkel begitu. Ya, kami semua ada komitmen masing-masing. Jadi setiap malam saja kami berkumpul macam sekarang lah untuk praktis. Ya. Tapi mungkin ada penambahan? Jadi macam contohnya target yang kami bilang buat bangunan tuh terjadi nanti, memang komitmen kami kan semua ke sana sudahlah. Ya, buat masa ini kumpul-kumpul. Jadi sementara belum ada, masing-masing punya komitmen dulu lah. Tapi bila sudah satu jadi nanti itu insyaallah macam Ustadz. Ya. Mudah-mudahan jadi nanti kami punya komitmen akan 100% kepada bangunan itu. Begitu. Ya, sebab itu bangunan yang kami cakap mau buat pun adalah tempat untuk menjana pendapatan juga kan. Iya, Sebenarnya kami mau target begitu yang dia bukan hanya tempat kau datang mau anu saja yang pergi tengok-tengok, cuma pergi praktis begitu. Kalau boleh kami semua akan ada ada pekerjaan di sana lah kan. Sama mungkin dengan cara itu sajalah baru orang tahu yang sebenarnya Tuni Sundatang ini asal dari Renau. Ya. Banyak orang tidak tahu dari Renau Ya. sebenarnya. Orang Renau sendiri pun tidak tahu. Teringat macam salah satu saja. Kau punya kawan lain orang mana tuh, dia bilang. Dia tidak tahu yang lain di semua Renau begitu. Ya. Sebab kami Kamu mau dapat anugerah AIM belum nih? Lepas itu bro, kami punya orang kampung. nah batulung kami. Mudah-mudahan lah. Kajen dia bilang kan dari jauh. Jen dia bilang. Ya, kalau saya wall music rainforest lah, yang macam ada di Kucing di Damai itu. Ya. Semua orang mau Ya, main semua di orang mau main stage sana. Rainforest Ya. Kucing. Belum. Kalau sudah Ada sudah yang mau melamar-lamar dulu tapi tidak jadi. kalau sudah Selepas rainforest itulah yang macam kami target mau keluar kan. Ya. Kalau belum pun sampai rainforest tiba-tiba kan panggil pergi luar pun siap. Tidak kan. paling kami mau pergi Jepun. Ya bawa kami. Dapat pergi Jepun, oi. Mantap. Kami jadi kameramen. Ay, boleh juga tuh. Boleh, Bang. Ya. Kita buat satu tim kan ada kru. Wah. Come on kan. Kembang-kembang lah. Ya. Tapi itulah Pak tujuan kami macam buat lagu begitu pun untuk kasih sampai juga itu feel bah sama pendengar. Ya, supaya dorang ada rasa itu nostalgia lama bah. Nostalgia lama macam ada kesadaran juga, ada kesyukuran juga sana sebab macam tuh cerita tuh lagu Wokrai itu memang lagu yang headhunter kan. Ya. Jadi perang suku pula tuh. Jadi zaman sekarang kita bersyukur lah kan kita boleh hidup banyak suku kaum tidak sudah sampai begitu mau beruntung, jadi ada kesadaran juga di situ, kesyukuran kita. Ya. Tapi untuk lagu. base dia yang kita dapat bawa itu bunyi nostalgia dia apa untuk kasih sampai orang rasa itu macam penceritaan dia kan. Ya sama juga macam kamu cakap tadi kalau macam kita kasih masuk dalam elemen-elemen agama. Jadi mungkin penyampaian dia untuk orang rasa elemen agama lah terus begitu. Mungkin Itu terus masing-masing punya anu juga kan, feel. Kalau dia rasa dia mau untuk itu lagu, dia mau feel untuk yang begitu punya yang rohani tidak ada masalah juga. Ya. Yang saya berusaha tuh dengar lu Wokrai lah sekejap dong supaya
Mula-mula kami start lepas kami ada buat apa itu meeting lah sama si Debra. Jadi dia bagi apa itu? Dia cakap dia mau satu lagu yang misalnya dark kali lah. Ya, dia coba buat sesuatu. Ujung-ujung saya juga. Nah, dalam itu perbincangan kami itu, satu fokus utama kami adalah lagu yang tidak pernah orang dengar. Itu adalah cabaran dia lah, cabaran kami. Ya, yang orang tidak pernah dengar dan tidak biasa ada di Sabah punya lagu. Itu fokus utama kami waktu itu, dan itu salah satu cabaran kami. Jadi idea itu lagu datang dari itulah. Kami betul-betul tekankan yang kami mau lain dari yang lain. Ya, bermula dari itu macam itu lagu. Nah, Gantung loh. Jadi terus itu yang buat lah kan? Ya, buat juga. Ya, yang mula-mula tuh time kami membuat tuh lagu, kami sudah time apa tuh? Cari-cari idea lah masing-masing time tuh. Jadi kebetulan saya dapat ide yang 4 chorus sampai verse, dari verse sampai 4 chorus tuh. Jadi mula-mula kami asik gabung tuh part, kami coba apa itu? Kami jamming lah. Buat mula-mula dia macam susah masuk vokal. Jadi kami modified lagi sampai dia oke. Jadi lepas itu kami tambah di bahagian intro sama di belakang tuh. Jadi kami yang first kami buat dia punya verse sampai chorus ya dulu. Dari sana kami buat tambah-tambah ide lah apa yang kami yang boleh masuk tim tuh, sama untuk yang balance sama tuh vokal tidak berapa. Ya teknikal. Ya, kenapa itu lagu macam lain-lain kan? Sebab hasil meeting kami itu kami mau dari Sidabra lah, dia mau itu hasil lagu nanti dia tradisional tapi dia dark. Dia mesti ada unsur dark yang bikin meremang lah bilang. Dia memang itu lagu bermula dari musik. Sudah siap tuh musik baru dibuat lirik lah. Dari kebolehan Sidabra dengan melodi dia itu dia kasih up lagi power macam aura tuh musik. Itu dia kami buat dari musik saja pun sudah pelik, dia kasih masuk lagi dia punya melodi lagi pelik lah. Vokal Sidabra main peranan besar juga lah untuk menghidupkan lagu itu lagu. Vokal dia best. Saya nak kasih dengar staff di officer yang senior punya Tarzan Dusun Merah lah. Mau ganti ini kau. ya. Ini anu ni. Aku juga bikin lagu. Bila sudah masuk semua dia flowing. Ya. Syok juga kan? Ya, sebab itu yang mau ganti lang yang macam Renite punya tune betul. Tapi tidak juga macam mantra-mantra betul. Cuma kami ambil itu melodi. Tapi kalau kita tengok musik tradisi kita sebenarnya memang dark. Kalau kita tengok dari dulu, kau dengar gong saja pun dia dark bah. Dia punya tune. Sundatang pun kalau dengar dia punya melodi bukan macam sape yang harmoni. Memang dark. Jadi itulah kami balik sama basic tradisi juga sebenarnya. Sebab Ya. itu gong saja pun bukan saja karena main waktu kermayan orang mati pun pakai gong. Ya. Dari cerita gong saya pun dark sudah. Ya. Tapi sebenarnya itu saya tidak pasti di daerah lain lah. Tapi untuk saya yang banyak sudah pergi daerah-daerah lain sama pergi masuk pendalaman. Saya tidak tahu, bukan semua daerah juga kan saya pergi. Sebenarnya banyak sudah macam kepercayaan begitu hilang bah sebenarnya. Macam satu kami kan dulu kami ada macam tuwok rai, kami main satu alat musik kami panggil toburik. Itu satu bambu. Sebenarnya kegunaan itu bambu dulu yang itu bunyi. Dia adalah kegunaan dia macam trompet. Trompet untuk macam kau keluar pergi Macam head hunting bah. Dia punya semboyan lah. Ya, semboyan dia. Semboyan. Dia keluar dia tiup, dia pulang pun dia tiup. Untuk dia kasih tahu orang kampung sedia sambut dia. Ya, yang head hunter itu. Ada. Boleh Jadi dulu itu tidak Ya. boleh sembarangan kasih Ya. bunyi. Jadi dulu orang bilang itu sebenarnya roh orang yang kamu penggal Yang masuk. cantik, Bu.
Ya, kalau dulu-dulu ini orang yang kena penggal, orang percaya masuk di dalam sini. Tapi dia roh jahat lah masuk di dalam nih. Jadi kalau dulu tidak boleh tiup sembarang. Tapi sekarang sebab dia sudah terbiar dengan kepercayaan begitu yang dulu, bagus kita guna untuk kasih masuk dalam musik kan. Jadi ini salah satu alat musik yang dibiarkan kami guna semula untuk kasih jadi alat musik biasa yang tanpa itu kepercayaan dulu. Tapi kau cakap tadi Wokrai kan kembang-kembang mungkin pasal ini tuh. Tidak. Coba kau kasih tunjuk dorong tip satu kali. Boleh kah? Kasih tunjuk. Katok. Kami yang ngomong. Oi. Panjang. Dia macam salah. Hah? Ya. Ya, jadi dulu Jadi kalau ini dulu kalau tengah hutan nih kan tiup dia bergema. ya. Didengar nih. Dulu kan sunyi, tidak kereta, tidak apa-apa. Jadi dia punya bunyi memanglah bergema. Ini kok kena macam bubbling lah kan? Ya, Bubbling. bibir kok di dalam terus mesti bergegar. Dia bergegar. Kalau tiup basah gatal. Ya. Kalau saya lah kalau saya mau sampaikan message kepada orang yang tradisi ini jangan kita tinggalkan lah sebenarnya, sebab tradisi inilah sebenarnya bukti identiti kita. Ya, tidak kira lah apa suku, kaum, apa bangsa, semua kita ada tradisi, ada adat. Kita mesti terus berjuang untuk tradisi juga lah. Sama untuk yang ibu bapak lah, kalau cuman kalau ada anak-anak dorang yang ingin tahu tentang alat-alat musik tradisi, bagus kasih ajar betul-betul lah, sebab Ya. dorang lah generasi yang penerus akan datang, dorang yang akan jaga untuk generasi akan datang tuh alat musik kan. Para penonton ya, kita sama-sama lah angkat kita punya alat musik tradisional. Semoga lagu-lagu ini memberi influence kepada mereka. Betul. Untuk suku-suku yang lain mungkin ada juga alat musik dorang yang kita tidak tahu, Hmm. keluar dengar lagu ini, buat dorang punya sendiri begitu. Ya, betul. Yang paling penting belajar menghormati budaya sendiri, baru mampu menghormati budaya orang lain. Ya, betul. Begitu. Hebat tuh. Dia buka topik baru kan? Jadi belum last lah. Belum last lagi. Baru itu kan reason. Lagi. Sama Max. Tapi saya kamu kenal juga kali Borneo Komrad kan? Saya pun ada kerja sama beberapa kerja sama dengan dorang lah. Dan bila waktu saya pergi Sempurna, sebenarnya untuk dorang anak-anak di sana yang boleh kasih gembira sama dorang, salah satu adalah musik juga. Jadi saya ada saya ada terpikir satu benda. Sebab dorang tinggal di atas air kan, mungkin dorang tidak mengenal beberapa alat musik, tidak ada tradisi yang bertali begitu bah. Terus saya terpikir macam saya mau cipta satu alat musik macam lut bagi sama dorang, dan mungkin kalau dorang terus buat atau bermain itu benda 100 tahun akan datang akan jadi tradisi dorang bah. Ya, tapi kamu tahu kah ide saya yang mau buat itu alat musik string dorang? Saya punya ide datang dari perahu dorang. Ya, sebab kan alat-alat musik begini kita panggil bootlut bah, kategori bootlut kan yang berbentuk perahu. Jadi saya nampak itu perahu dorang, saya tertarik yang ada bentuk-bentuk berwarna-warni itu kan yang bajau laut tuh. Terus ya lepa-lepa tuh. Ya, jadi saya ada pikiran begitu juga sampai nama itu lut pun saya sudah terpikir. Lepa-lepa kecapi. Ya. Dalam itu alat musik memang dalam proses lah. Saya coba kasih siap secepat mungkin untuk hantar sama si Mukmin di sana. Ya. Amin.
mungkin dari sana pun kita boleh bagi kesadaran lebih lagi sama masyarakat lain lah. Benar. Ya. Betul. Oke. Oke. Saya mau cakap pengarap sulap sudah. Nah, cakap na. Salah alamat jadi. Hai. Coba kita. Ini datang. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Ergen. Ya. Terima Saya kasih pun juga terima karena kasih kamu datang. sanggup datang Renau. Ya. Ya. Jalan-jalan sambil makan angin coba kan. Ya. Amin.